الشكر علينا طاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para guru, para tokoh masyarakat, para sepuh bin sepuh, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin Bapak Haji Aceng beserta pengurus dan jajarannya, para hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa hidup kembali setelah kita semalam tadi tertidur. Allah kembalikan lagi roh kita ke dalam jasad kita, sehingga dengan inayah, hidayah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Harapan kita bersama semoga segala amal ibadah kita yang fardu maupun yang sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Selawat bertangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan harapan kita bersama kelak kita di akhirat akan dijumpakan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau mengakui kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang bab apa yang diucapkan ketika seseorang masuk ke dalam rumahnya. Maka dalam pertemuan kemarin ada 3 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala tanggung daripada kebutuhannya baik dunia maupun akhirat, yang Allah Subhanahu wa taala jaga dalam kehidupannya baik dunia maupun akhirat. Siapa 3 golongan itu? Yaitu orang yang dia berangkat berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia menang maka dia dapat pahala kembali dan juga dapat ghanimah. Kalau meninggal maka Allah janjikan surga. Yang kedua yaitu orang yang dia pulang pergi dari rumahnya, dari kantornya ke masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya ini ada keterpautan dengan yang namanya masjid. Ya minimal itu dalam sehari ya orang tersebut bolak-balik pulang pergi ke masjid 5 kali, itu minimal. Adapun di waktu lebihnya itu lebih bagus lagi. Maka orang yang seperti itu menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dia mati meninggal dunia, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau dia masih hidup, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala dan juga ghanimah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian golongan yang terakhir yaitu rajulun dakhala baitahu bisalamin, seorang laki-laki yang dia masuk ke rumahnya dengan mengucapkan salam. Ini pun termasuk dalam golongan 3 golongan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jamin dalam kehidupannya. Kalau masih hidup di dunia, kehidupannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau terpaksa memang ajalnya sudah sampai, maka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada dua hadis lagi yang tersisa. Kami telah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ketika seseorang masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika memasukinya dan ketika makan. Jadi zikir sama Allah tuh bukan hanya ketika masuk rumah. Masuk rumahnya zikir, kemudian juga ingat kepada Allah inda ta'amihi, ketika dia makan. Ini Masya Allah ya. Makan ini kan apa ya, hidup manusia ini gak lepas dari makan dan minum, dari istirahat ya, kebutuhan. Qala syaitan, maka syaitan akan berkata, la mabita lakum wala asya'a. Malam ini enggak ada mabit ya, enggak ada tempat tinggal, enggak ada tempat istirahat di malam hari ini. Wala asya'a, dan juga tidak ada asya, tidak ada makan malam bagi kalian ya. Jadi setan, pentolannya setan ini ngomong sama siapa? Sama ya, anak buahnya itu ya. Bilang katanya, malam ini nggak ada tempat untuk kita tinggal di rumah tersebut, dan juga kita nggak dapat makan malam. Kapan? Ketika sohibul bait, orang yang punya rumah itu masuk ke dalam rumah, berzikir kepada Allah, mengucapkan salam ya. Bukan hanya masuknya saja, tapi ketika makan juga dia berdoa. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala inda dukhuli, maka ketika orang tersebut masuk ke rumah ya, kemudian dia enggak baca zikir ya, enggak zikir kepada Allah, enggak ngucapin salam ketika masuknya, maka syaitan akan berkata adraktumul mabit ya. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'amihi qala adraktumul mabit wal isya. Jadi kalau masuk dia ke dalam rumahnya, enggak baca zikir, enggak mengucapkan salam ya, maka syaitan akan mengatakan, wah malam ini kita ada jatah untuk istirahat di rumah tersebut ya. Jadi boleh nginep di rumah tersebut. Kemudian juga kalau seandainya dia ketika makan enggak membaca zikir kepada Allah, enggak baca doa sebelum makan, maka kata syaitan, kita bukan hanya dapat tempat tinggal saja di malam hari ini ya, bukan hanya boleh nginep saja, tapi kita juga dapat nginep plus makan malam. Nah ini Masya Allah. Rawahu Muslim fi Shahihi ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Ini penting ya Pak ya. Jadi kita masuk rumah berzikir, kemudian juga sebelum makan diusahakan ya selalu ingat membaca doa. Apa doa makan Pak? Bismillahirrahmanirrahim, doa makan. Apa tuh? Ini kalau dicas suka lupa. Iya lupa dicas. Inian aja mic kali, mic biasa tuh. Biasa. Bisa. Terus ya. Jadi doa makan apa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Itu paling sedikitnya. Kemudian juga ada tambahan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabana. Yang ini keduanya ini ada dalilnya ya. Jadi bukan hanya bismillah saja. Bismillah itu setiap hal kebaikan dimulai dengan ucapan bismillah. Allahumma barik lana. Nah, ini juga doanya. Ada dalam riwayat Imam Baihaqi seperti itu ya. Ini doa ya, doa itu bebas Pak ya. Doa itu bebas. Pernah kami sampaikan ada zikir itu yang ma'thur, ada yang ghairu ma'thur
doa pun seperti itu. Ada yang ma'thur ya, ada yang memang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara lafaznya memang dari Nabi. Ada juga doa-doa yang bebas, istilahnya kita mau doa apa saja kan begitu. Makanya dalam doa nih ya usahakan minimal kita ada yang hafal lafaz bahasa Arabnya, ada yang hafal dan tahu artinya ya. Kalau nggak tahu artinya nanti jadinya kesannya bukan berdoa tapi baca doa. Kan ada berzikir, ada baca zikir tuh ya. Kalau berzikir memang penuh dengan apa? Resap ya, diresapi daripada maknanya. Baca doa pun seperti itu. Enak kalau kita tahu artinya, enak. Jadi antara lafaz dengan hati kita itu nyambung ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nggak tahu artinya Pak, ya nanti doanya jadi ya kurang tawajuh, kurang khusyuk. Makanya dalam berdoa ini ya minimal muqaddimah doa itu kita hafal ya. Muqaddimah doa itu kita hafal ya. Nanti selanjutnya baru diisi dengan doa-doa apa ya, pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, yang Sumatera pakai bahasa Sumatera, nggak apa-apa ya. Yang penting kita berdoa, minta sama Allah. Nah itu. Jadi kalau orang masuk ke rumah ya nggak ngucapin salam, nggak berzikir sama Allah, kemudian dia ketika makannya nih nggak baca doa, maka penting. Terutama kita punya anak ya, sebenarnya anak ini nyontohin orang tuanya aja udah. Kalau orang tuanya terbiasa sebelum makan baca doa, cuci tangan, itu insya Allah anak juga akan ikutan. Tapi kalau nggak dibiasakan, nggak diberikan contoh ya, maka apa yang terjadi? Anak kita ini ya kalau mau makan lupa doa. Cucu kita kalau mau makan lupa doa. Kenapa? Karena orang tuanya nggak mencontohkan. Ya, makanya ada istilahnya lisanul hal afsahu min lisanil maqal ya. Dengan memberikan contoh itu Pak, kita nggak mesti ngomong, itu kiranya lebih afsah, lebih apa? Lebih fasih. Maksudnya lebih fasih ini lebih berkesan sama orang itu daripada apa? Lisanul maqal ya. Jadi kalau kita hanya omong-omong doang ya, ngomong-ngomong doang, nggak mempraktekkan, maka orang juga nggak ini, kurang kesannya gitu. Coba ada orang berdakwah misalnya, tapi dia memang sudah menjalankan gitu, maka kesannya akan lebih kuat ketimbang hanya sekedar bicara saja ya. Kenapa? Karena lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Dan dalam banyak hal Nabi Muhammad SAW lebih banyak mencontohkan langsung ketimbang apa? Berbicara terlebih dahulu. Nah itu, maka ini penting ya. Kemudian juga kami telah meriwayatkan ya dalam kitab Ibnu Sunni dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pulang ya, kembali ke rumahnya di waktu siang, maka beliau akan mengucapkan doa Alhamdulillahilladzi kafani wa awani. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mencukupkanku dan telah memberikan tempat tinggal kepadaku. Walhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makan kepadaku dan telah memberikan minum kepadaku. Walhamdulillahilladzi manna alayya. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepadaku dengan anugerah yang sangat banyak. As'aluka an tujirani minan nar. Aku meminta kepada engkau ya Allah agar engkau menyelamatkanku dari api neraka. Nabi saja Pak masih minta sama Allah agar diselamatkan dari api neraka. Setiap habis sholat ya biasa kita mulazamah baca Allahumma ajirna minan nar.
Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kalau na itu artinya untuk kami ya. Jadi kita minta doa bersama agar kita semua dihindarkan dari api neraka. Kan biasa di sholat fardu itu dibaca berapa kali Pak? Ada yang 7, ada yang 3. Kalau secara hadisnya itu setiap ba'da subuh 7 kali, kemudian juga setiap ba'da maghrib 7 kali. Di lain waktu itu berdoa dengan doa tersebut boleh enggak ya? Boleh saja, orang doa bebas kok ya. Nah, jadi kita dalam beragama ini tidak boleh terlalu kaku ya, sehingga nanti banyak enggak bolehnya repot ya, banyak enggak bolehnya repot. Nah, seperti itu. Warawayna fi Muwatta ya, kami telah meriwayatkan dalam kitab Muwatta milik Imam Malik, annahu yustahabu idza dakhala baitan ghaira maskun ay yaqula assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin ya. Di dalam kitab Imam Muwatta'nya Imam Ibnu Malik nih, di situ disebutkan ketika seorang masuk ke dalam rumah yang mana rumah tersebut tidak berpenghuni, nggak ada orang yang tinggal di situ, maka tetap dianjurkan, disunahkan untuk mengucapkan salam. Hanya saja lafaz salamnya sedikit berbeda. Di sini diucapkan dengan ucapan salam assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin ya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Biasa kita kan assalamualaikum warahmatullah, tapi kalau nggak berpenghuni assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin ya. Nah, karena apa? Di dalam tempat tersebut pastinya Pak ada ibadillah, itu ada ibadullah, ada hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala yang soleh ya. Kan kita hidup nih ada alam manusia, ada alam jin ya. Jin ya, setan itu kan termasuk dari jin ya. Nah, maka kita nih masya Allah ya. Jadi di sini nih yang ngaji nih Pak bukan manusia saja ya. Ada yang ngaji jin juga kayak gitu kan. Sebagian orang kan dikasih memang sama Allah itu kelebihan. Nah kita dulu ketika di mana di Magelang itu kalau malam Kamis ya, malam Kamis itu ada targhib ya, ada bayan gitu, ada ceramah khusus santri-santri ya kan, ceramah supaya nanti tambah semangat lagi belajarnya, tambah semangat lagi berdakwahnya kan gitu. Nah, nanti habis selesai Isya orang-orang yang bisa tuh pindah dia ke belakang nanti ya ke satu tempat situ. Nah itu mereka nargib siapa? Nargibnya bukan manusia lagi, ditargibin jin-jin itu. Bahkan kadang ada yang dimasukin, dijadikan mediator kan gitu, nanti didakwahin, diajak masuk Islam. Nah seperti itu. Karena memang kita nih masya Allah antara kita dengan jin itu salah satunya apa? Keduanya itu memang hamba Allah yang menjalani kehidupan baik di dunia maupun nanti di akhirat seperti itu. Nah, jadi kalau masuk ke dalam rumahnya nggak bertempat tinggal, nggak berpenghuni Pak, nggak ada penghuninya, tetap ucapkan salam ya. Bahkan kalau dalam kitab Jami'us Shaghir itu disebutkan kalau kita masuk ke satu tempat ya, yang di situ kita baru datang ke tempat itu, maka kita dianjurkan untuk membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini harus hafal tuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya, kadang kan Bapak nginep di hotel ya, nginep di villa, jalan-jalan kemana, masuk satu tempat yang baru, ini jangan sampai lepas ini baca doa ini nih. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq sama bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini benteng kita ya enggak? Benteng kita dari hal-hal yang nampak maupun yang tidak nampak ya. Sama seperti pernah kami sampaikan, kalau kita punya gelas ya ataupun tempat makanan itu ya, anjurannya
sunnahnya untuk ditutup, jangan terbuka begitu saja, nanti berkahnya hilang, dimakanin sama jin ya. Ustadz nggak berkurang itu Ustadz, tadi ayamnya masih 3 potong. Iya emang nggak berkurang, cuman ya itu ya keberkahannya hilang, sari-sarinya sudah diambil sama makhluk lah. Maka caranya bagaimana? Tutup. Bukan hanya sekedar ditutup, tapi ketika menutupnya bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini dilanjutkan bab ma yaqulu idza stayqadha minal lail wa kharaja min baiti, ya. Bab apa yang diucapkan oleh seseorang ketika dia bangun ya di malam hari, kemudian dia keluar dari rumahnya. Jadi memang termasuk sunnah nih Pak. Yustahabbu lahu idza stayqadha minal lail, disunahkan bagi seseorang ketika dia terbangun di malam hari, wa kharaja min baitihi, kemudian dia keluar dari rumahnya, maka sunnah bagi orang tersebut agar dia ini melihat ke langit ya, memandang ke langit. Wa yaqra'ul ayat, dan dia membaca beberapa ayat terakhir dari surat Ali Imran. Gampangannya 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Mulainya dari mana? Dari inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Terus lagi Pak, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimina min ansor. Itu sampai akhir tuh ada 10 ayat. Itu sunnah gitu ya. Kalau bangun itu ya keluar rumah sambil lihat langit, baca doa tersebut ya. Ini doa ini untuk apa ya? Untuk kalau kita ngerti artinya enak ya. Kalau nggak ngerti artinya itu ngapain disuruh ngelihat doang kan gitu. Nah, ini kan kalau kita ngerti artinya, masya Allah ya. Ini semua yang ada di bumi, di langit, di antara keduanya ini ciptaan Allah. Jadi kita itu apa? Memikirkan kebesaran Allah. Ya, makanya tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah ya. Kita harus sering merenungi ciptaan-ciptaan Allah dan jangan merenungi zat Allah ya. Ini Allah ini bagaimana ya, wajahnya Allah bagaimana, Allah punya tangannya kayak gimana, kakinya gimana, jangan ya. Nggak usah mikirin zatnya Allah, nggak usah, tapi yang dipikirin apa? Ciptaan Allah. Ini ada manusia hebat banget nih ya, ada manusia hebat banget ya kan. Ini ada manusia pinter sekali, ada manusia maka di belakangnya itu kita lihat ujungnya adalah Allah ya, masya Allah. Dengan manusia kita terkadang terkagum-kagum ya, tapi kita lupa di balik itu semua kan ada ya zat yang tidak terlihat, yang justru ya semua itu ya diciptakan oleh Allah, terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Ini salah satu kesunahan kalau bangun di malam hari kita keluar rumah sambil baca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran ya. Dulu saya pernah menyampaikan, kemudian Ustaz kata kalau bangun tidur tuh takut kadang keluar kamar ya mau ke WC, kalau WC nya di kamar alhamdulillah enak, kalau WC nya di luar aja itu takut katanya. Kalau WC nya di kamar mau minum ke dapur takut, apalagi keluar rumah ya, ini repot lagi ya, nggak repot. Nah, ya ini salah satu sunnah ya. Nah, kalau bisa diamalkan Pak ya, kalau bisa diamalkan. Bab ma yaqulu idza arada dukhulal khala. Sekarang kita masuk pada bab apa yang diucapkan ketika seseorang ini masuk ke dalam khala ya, ke dalam toilet. Ada doanya ketika masuk ke dalam toilet. Tsabata fi sahihaini ya, telah tetap di dalam kitab sahihain, maksudnya tertulis di dalam kitab sahihain, an Anas radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau ketika
akan masuk ke dalam toilet, maka beliau akan berdoa dengan doa ini. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa Pak ya? Allahumma inni, bareng-bareng Pak. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Ini harus apa? Harus hafal ya. Minal khubuthi wal khaba'ith. Ada yang baca minal khubuthi wal khaba'ith ya. Kalau diartikan, kalau dengan sukun tuh maka artinya keburukan ya, dan orang-orang buruk. Nah, kalau minal khubuthi wal khaba'ith, biasa kita nih ngartinya apa? Dengan apa namanya, berlindung kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Kenapa? Karena memang Baitul Khala itu adalah tempatnya siapa? Tempatnya syaitan ya, tempatnya syaitan. Ini termasuk makruh ya. Makruhnya bukan makruh tahrim, makruh tanzih. Itu nggak sampai mendekati haram. Ketika adzan dikumandangkan, kita malah masuk ke dalam WC ya. Karena ketika adzan dimulai itu Pak, sampai selesai setan-setan itu ngumpet ke dalam WC ya. Masya Allah. Kadang kita kan nih kayak setan Pak ya kan? Kadang kita nih kayak setan ya. Kapan apa namanya sadarnya? Ketika adzan. Adzan baru WC itu. Kalau setan ketika adzan WC juga ngumpet ya. Nanti kapan keluar dari WC-nya? Pas adzan selesai. Adzan selesai. Ustaz kan mau persiapan sholat ya, mau persiapan sholat ya, Masya Allah. Apalagi kalau WC-nya banyak, bagusnya ya nanti ya. Tapi kalau WC cuma satu, seperti lagi di masjid ya, mau gimana lagi? Walaupun harusnya bagusnya ya sebelum waktu sholat sudah persiapan kan begitu. Jadi kalau kita masuk WC ya pas waktu adzan itu sama seperti syaitan, makanya dimakruhkan ya. Karena ketika itu syaitan lagi ngumpul di situ semua Pak ya. Nanti saat adzan sudah selesai keluar lagi dia. Ya, adzan sudah selesai keluar lagi, baru dia bertebaran lagi. Kemudian nanti iqamat dimulai ya, ketika iqamat dikumandangkan, maka dia masuk lagi ke dalam WC kan seperti itu ya. Nanti iqamah selesai, baru dia keluar lagi. Nah, mulai menggoda lagi. Jadi ada dua waktu setan itu tidak menggoda. Kapan? Ketika adzan dikumandangkan dan ketika iqamah. Sisanya dah kita selalu dalam hidup ini ya dipenuhi dengan godaan syaitan dan juga hawa nafsu. Maka ini doanya Pak. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ya. Masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Salah satu anjurannya jangan berlama-lama di dalam WC, dalam toilet jangan lama-lama. Apalagi Masya Allah kalau kita yang merokok itu kan ya, masuk ke toilet itu sambil ngapain Pak? Sambil merokok. Kata orang merokok itu nggak baik, apalagi dilakukan di dalam WC. WC-nya WC umum lagi. Nah ini kan repot. Masya Allah ya. Jadi kalau di WC sambil ocok ya Pak ya, sambil merokok, nah, lama itu nanti. Yang kanan rokok, yang kiri HP. Sekarang kan ada dua yang dibawa tuh, rokok sambil HP. Nanti pas mau cebok baru masukin, ya kan gitu Masya. Jadi di WC ini ya enak jadi kan. Ya gitu. Apalagi kalau WC-nya WC bagus sih Pak ya. Karena ada WC-WC itu enak, WC-nya luas, wah udah betah. Tapi insya Allah senikmat-nikmatnya kita kalah kalau santri itu Pak di dalam WC bukan hanya apa ya, bukan merokok ya. Kalau santri nggak boleh merokok ya. Nah, santri di dalam WC ngapain Pak? Tidur. Tidur. Nah, lanjutin lagi tuh, makanya kalau ada masuk kok nggak keluar harus digedok-gedok, tidur itu Pak, bisa ya. Nggak tahu itu ya. Zaman-zaman nyantri itu emang bisa tidur dalam WC, bisa juga tidur sambil sholat ya.
Kalau dalam sujud enak memang tidur. Ini sambil berdiri bisa tidur gitu kan, masya Allah. Nah itu mungkin jauh dari orang tua ya, jauh dari orang tua ya, kangen, ada kangen yang terpendam ya kan, masya Allah. Ya. Banyak programnya sehingga itu saking kayak letih sekali naik. Ya jadi sebelum masuk WC apa Pak? Masuk dengan berdoa dan juga masuk dengan kaki kiri ya, masya Allah. Syukur. Ini perlu diperhatikan juga nih, masuk dengan kaki kiri karena kita sembarang kadang ya, sembarang. Dan juga sebisa mungkin ya, di dalam toilet kita itu Pak ada yang namanya alas kaki alias pakai sendal, sendal. Kalau dulu guru saya pernah menyampaikan, jadi ada apa ya, kayak ada bakteri gitu ya di dalam WC itu ya. Memang dia nggak langsung nyerangnya itu, tapi lama-lama lambat laun masuk melalui pori-pori kaki kita ini semua, terus nanti sampai ke otak kita. Itu jangkanya lama, tapi nanti bisa dilihat melalui WC-nya. Kan kadang kalau WC umum itu kotor sekali itu Pak ya. Kalau WC rumah kita kotor, wah ini repot nih. Berarti imannya Pak, imannya perlu dipertanyakan ya. Keislamannya juga perlu dipertanyakan. Nah gitu ya. Ya sebisa mungkin masuk ke dalam WC itu pakai alas kaki ya, ini termasuk adabnya juga. Terus kalau kita masuk misalnya pakai alas kakinya jangan ditaruh di dalam toilet aja itu. Coba Bapak misalnya punya sendal, taruh di dalam aja, itu nanti lama-lama kan berjamur tuh Pak ya. Nah, kalau bisa dikeluarin, taruh di depan, di tembok dekat toilet itu nggak apa-apa. Yang penting kan udah disiram dulu awalnya, udah bersih, taruh di situ ya, diberdiriin. Nanti kalau mau pakai mau masuk pakai lagi, keluar lagi, enak ya. Ini sebenarnya bagus sekali itu. Maka masuk dengan kaki apa Pak? Kaki kiri. Terus di dalam WC itu kita jangan terlalu lama. Jadi sebisa mungkin cepat ya. Tapi cepat juga harus memperhatikan dalam masalah istinjanya ya. Buang air kecil, buang air besarnya harus diperhatikan ya. Kenapa Pak? Karena ini menyangkut nanti ibadah sholat kita, ibadah yang lainnya ya. Ini seringkali masya Allah kita nih ke WC cepat ya. Kadang-kadang kalau kita lagi jalan tuh Pak ya, kadang ngelihat ibu-ibu tuh udah badannya gede ya kan, pakai lepis gitu ya. Itu kan kayaknya ya kita punya badan gede, kebayang membuka celana itu kan susah ya. Tapi cepet banget langsung keluar. Itu bagaimana itu istinjanya kan gitu. Nah, kita mikirnya bukan macam-macam, mikir istinja. Kenapa? Kalau nanti kena najis, bagaimana sholatnya, bagaimana ibadah yang lainnya ya. Makanya benar apa yang diucapkan oleh Rasul tuh ya, yang dalam riwayat disebutkan ada 2 orang yang sedang disiksa di dalam kubur ya. Yang satunya gara-gara apa? Tidak perhatian dalam masalah istinja, buang air kecilnya nggak bener. Nah itu, maka saya pernah sampaikan tuh Pak ya, kalau dulu guru kita ngajarin tuh, habis buang air kecil itu nggak langsung disiram dulu ya, nggak langsung kena air dulu ya. Yang itunya disiram nggak apa-apa ya, tapi tongkatnya itu jangan disiram dulu ya, pakai tisu, dielap pakai tisu. Terus habis itu apa? Berdeham. itu sunnah itu. Dilus-lus belakangnya ini, dipijit-pijit ya kan. Ya, bahkan ada juga disunahkan untuk diurut itunya, ya kan? Tongkatnya itu diurut. Kenapa? Karena sering masih ada sisa. Ini di paha-paha sini juga tuh ya. Itu suka masih ada sisa tuh Pak. Nah, kalau dulu kita diajarin habis dah kira-kira udah bersih nih, ambil tisu, habis itu tempelin di ujung tongkatnya itu Pak, kemudian berdiri ya, berdiri, habis berdiri duduk. Nah, berdiri duduk 3 kali. Nah nanti lihat tuh ada yang masih keluar nggak air itu ya. Kalau udah digabung dari awal kita udah langsung disiram, udah kan nggak kelihatan kan, tercampur. Nah, ini untuk kehati-hatian saja ya. Kita coba, kalau bisa pernah nyoba Pak, supaya kita tahu, oh iya ya, berarti selama ini saya habis istinja tuh ya, habis buang air kecil itu masih suka ada yang netes kan gitu. Nah ini penting. Kadang orang masuk sebentar banget,
apalagi yang berdiri. Kadang kita di mana-mana tuh masjid ya, masya Allah ya, yang tempat duduknya cuma 3 ya nggak, cuman berapa, toiletnya hanya ada 3, sisanya berdiri semua. Nah, ini berdiri ini masya Allah. Nabi itu Pak, dalam riwayat disebutkan hanya 1 kali saja ya, 1 kali saja, dan dengan 2 alasan yang berbeda. Satu dibilang karena Rasul itu dalam keadaan sakit pinggang ya, sehingga tidak memungkinkan untuk duduk. Yang kedua, kenapa Nabi kencingnya, buang air kecilnya berdiri? Karena di situ ya ada najis, khawatir kalau duduk habis itu nyepret lagi. Nah itu aja udah. Sisanya Rasul beristinja, buang air kecil selalu berdiri, selalu duduk. Nah gitu. Kalau kita enggak kan, dibilang oh, Nabi aja kencingnya berdiri. Nah ini masya Allah. Dan itu tidak bagus untuk kesehatan, tuh kurang bagus ya, sebisa mungkin. Maka kalau kita kecuali terpaksa ya Pak ya, kayak di mana, di Monas itu ya, di Monas itu kan kalau kita masuk ke bawah itu, yang ke Monas ya, ke dalamnya itu kalau nggak salah WC-nya itu cuma ada 1 tuh, perempuan 1, cowoknya juga 1 itu, yang masuk ke monumennya itu Pak ya, ke ruang bawah kalau mau naik ke atas tuh kan. Kalau nggak salah cuma 1 itu. Wah itu antrinya masya Allah ya kan. Nah, hati-hati kita ya. Jadi penting masalah istinja ini penting. Dan juga ketika kita di dalam WC ini jangan memutuskan sesuatu perkara Pak ya. Jadi jangan mencari ide ya, mencari solusi untuk menyelesaikan masalah kita di dalam WC. Bahkan anjurannya kalau terpaksa itu muncul ketika di WC, jangan dipakai, udah jangan dijalanin, nggak jadi, jangan yang ini. Nah itu ada orang sambil mencari ilham di WC ya, sambil ngerokok, sambil mikir ya kan gitu. Oh, iya. Sambil ngelamun. Nah, ya. Wa rawaina an Ali radhiyallahu an, kami telah meriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu an, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, satruma baina a'yunil jinni wal wa'aurati bani adam idza dakhala al kanifa ayyaqula bismillah. Ya, Nabi SAW beliau bersabda ya, satruma baina a'yunil jin ya, penghalang antara mata jin dan auratnya manusia ketika dia masuk ke dalam toilet, yaitu apa? Dengan mengucapkan bismillah. Jadi sebelum masuk WC bukan hanya doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, enggak Pak, tapi juga baca bismillah. Ditambahin bismillahirrahmanirrahim, boleh enggak Ustadz? Ya boleh, udah tinggal baca aja bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan hanya baca, kita sering kan cuma langsung aja Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah ini bismillahnya ditinggalkan. Padahal di sini disebutkan kalau orang baca bismillah, maka walaupun kita masuk WC, di WC kan biasanya terbuka, ya enggak? Kayak apa ya? Yang enggak pakai sehelai ya, kain pun ya kan, baik kalau mandi gitu kan. Nah, maka jin itu enggak bakal ngelihat kita Pak. Kapan? Ketika kita masuk ke dalam WC, sebelumnya baca bismillah. Kalau kita nggak baca bismillah, ya udah si jin ngeliatin kita, nggak ada sater, nggak ada apa namanya, nggak ada hijab antara aurat kita dengan mata jin itu. Kapan? Ketika kita masuk WC nggak baca bismillah. Nah, ini. Kemudian juga disebutkan ya, ayyaqula awalan bismillah tsumma yaqul Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, baca bismillah dulu, lalu baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu doanya. Jadi masya Allah, bismillah ini harus sering diucapkan ya. Nah, kayak kita mau berhubungan badan tuh ya, mau main kuda lumping itu baca bismillah, supaya dia nggak ikutan. Mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, karena mereka ini ada Pak, mereka ini ada seperti itu. Kemudian juga kami telah meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah SAW ketika beliau masuk ke dalam WC, maka beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najisil khabithil mukhbith
asyaitonir rajim ya. Jadi Nabi masuk dengan doa Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najisi al khabithil mukhbith asyaitonir rajim. Nah, ini doanya. Ya, Nabi berdoa dengan doa yang lain lagi nih, ada doa yang ini. Cuman biasa kita hafalnya yang Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, itu pun sudah cukup ya. Kemudian selanjutnya babun nahyi 'anil dzikri wal kalam 'alal khala. Bab tentang larangan dari berzikir dan juga berkata-kata ya. 'Alal khala'i, ketika seorang itu berada di dalam apa? Di dalam baitul khala, di dalam toilet. Jadi ada larangan Pak, berzikir dan juga ngobrol ya, nyanyi-nyanyi kayak gitu tuh ya. Itu di dalam WC, itu hukumnya apa? Makruh di sini disebutkan. Makruh itu nggak disenangi sama Allah. Kan ada orang sambil masuk WC sambil teriak-teriak sambil nyanyi kan begitu. Bahkan sebagian ada yang nyetel lagu dulu ya kan. Wah, sambil goyang-goyang kepalanya sambil nyanyi-nyanyi. Nah, ini makruh hukumnya ya. Zikir juga nggak boleh dalam WC, la ilaha illallah, la ilaha illallah. ya nggak boleh. Hukumnya apa makruh. Yukrahu dzikru wal kalam ahala qada'il hajah. Dimakruhkan berzikir dan juga berucap-ucap ya, mengucapkan sesuatu ketika seseorang itu apa? Qada'il hajah, ketika dia buang hajat, baik buang air kecil maupun buang air besar. Sawa'un kana fis sahra aw fil bunyan ya. Baik ya, buang air kecilnya ini di tanah lapang ya, di apa kalau kata kita mah di alas gitu ya, di sawah kayak gitu yang enggak ada penutupnya, ataupun di dalam bangunan, di dalam toilet seperti yang kita di rumah ya, ataupun di toilet umum seperti itu. Wasawa'un fi dzalika ya, itu semua baik zikir-zikir, seluruh zikir tidak boleh, dan juga seluruh ucapan ya, kecuali ucapan yang darurat ya, kecuali ucapan yang darurat ya. Misalnya ada orang nanya, tadi kunci di mana tuh taruhnya, kunci motor ya, jangan diem aja. Diem nggak dijawab sama dia. Nggak boleh nih ngomong ketika di WC, itu kan darurat ya, orang udah mau pergi ya, dia nanyain kunci tadi taruh mana, kok nggak ada di atas kulkas. Malah diem aja, ini salah, ini ngajinya tidur ya. Kalau darurat boleh dijawab. Nah, gitu. Sampai di sini disebutkan sebagian daripada para alim ulama mengatakan ketika ada orang dia itu batuk ya, maka orang tersebut tidak disunahkan untuk bertahmid kepada Allah. Kan biasa kita kalau batuk tuh Pak ya, habis itu kita ucapkan alhamdulillah ya enggak. Kemudian juga orang yang mendengarnya dia tidak usah bertasmid ya enggak. Tidak usah bertasmid ya. Jadi biasa kalau orang batuk itu alhamdulillah, terus habis itu apa lagi Pak? Bersin, iya bersin. Batuk itu bersin. Batuk mau bersin sama enggak Pak? Oh beda. Nah, kalau bersin ucapnya apa? Alhamdulillah. Habis itu yarhamukallah. Yarhamukallah namanya tasmid ya. Yang ngucapin yarhamukallah siapa Pak? Yang dengar ya. Yang ngucapin tahmid siapa? Yang alhamdulillah yarhamukallah. Habis itu yang ngomong yahdikumullah siapa? Hah? Yang bersinnya yahdikumullah wa yuslihu balakum ya. Jadi batuk mau bersin sama enggak Pak? Hah? Beda. Batuk mau bersin beda. Nah itu. Jadi sampai kita misalnya lagi batuk ya di dalam ya, nggak usah ngucapin alhamdulillah. Bersin di dalam nggak usah ngucapin alhamdulillah ya. Ataupun ada kan biasa kadang dapur sama WC deket ya kan gitu ya, istri kita lagi masak ya, dia batuk alhamdulillah gitu kan, kita di dalamnya yarhamukallah, itu nggak usah ya, nggak
nggak dianjurkan. Apa hukumnya? Makruh. Dan juga tidak usah kita menjawab salam, ya, tidak usah menjawab salam. Ada orang salam nggak usah dijawab kalau kita di dalam WC. Wala yujibul muadzin, kita juga tidak menjawab daripada seruan adzan, ya. Karena orang yang dia itu salam, ya, dia tidak berhak untuk apa? Tidak berhak untuk dijawab ketika yang mendengarnya itu berada di dalam WC. Wal kalam bihadza kulluh makruh, ya. Yang disebutkan tadi semua itu hukumnya adalah makruh karohatan tanzih, makruh yang tanzih, ya. Jadi nanti ada makruh tahrim, makruh dibenci tapi hukum makruhnya ini dekat kepada keharaman. Kalau tanzih itu tidak sampai ke keharaman. Wala yahrum, dan tidak haram, ya. Jadi ingat, nggak boleh itu ditanya, nggak bolehnya ini apa, haram, ya, atau makruh saja. Nah, di sini hanya makruh, makruhnya makruh tanzih, ya. Kemudian juga kalau, ya, ada orang yang dia ini apa, mendengar, ya, mendengar ada orang batuk, ya, ataupun dia sendiri yang batuk, maka orang tersebut seandainya dia bertahmid, ya, mengucapkan alhamdulillah dengan hatinya, maka ini diperbolehkan, ya. Akan tetapi apa? Akan tetapi lisannya jangan digerakkan, gitu, ya. Jadi jangan. Tapi kalau misalnya batuk habis apa namanya tadi bersin, kemudian kita alhamdulillah dalam hati aja, gitu, itu hukumnya tidak dimakruhkan, ya. Itu nggak dimakruhkan. Begitupun zikir, ya, kan kemarin sudah disebutkan zikir salah satu yang hukumnya makruh, zikir ketika apa Pak? Ketika jima, ya, lagi main kuda lumping itu nggak boleh dikir, hukumnya makruh. Tapi kalau misalnya masih mau tetap dikir, ya dengan hati aja. Kalau dengan hati berarti nggak bisa ngomong. Coba bayang gimana Pak? Dengan hati kan berarti diem gitu kan. Misalnya kita ngomong ini dengan hati kan nggak bisa, ya, gitu, susah, ya. Udah begitu, ya. Jadi yang ada dikir itu ya udah hati kita aja, ingat sama Allah, nggak usah mengucapkan alhamdulillah, ya. Apalagi diucapkan dengan lisan, itu hukumnya makruh, ya, itu hukumnya makruh. Kemudian yang terakhir di sini bab, ya, tentang apa? Memberikan salam kepada orang yang duduk, yang dia ini lagi buang air kecil ataupun buang air besar. Maka di sini hukumnya adalah dimakruhkan salam. Jadi kalau ada orang di WC jangan disalamin. Terpaksa orang itu nggak ngerti dia salam, ya, maka itu pun tidak wajib dijawab, ya. Kemudian yang terakhir ini Pak, doa ketika seseorang itu keluar dari WC. Doanya apa? Di dalam kitab Sahih, di dalam kitab Sunan Abi Daud dan juga Imam Tirmidzi disebutkan sesungguhnya Rasulullah SAW, ya, beliau mengucapkan ghufranaka, ya, ghufranaka. Biasa ditambahkan ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba, ya, anil adza wa afani. Sekurang-kurangnya Pak, ucapannya adalah ghufranaka, ya Allah, aku meminta ampun kepada Engkau. Kenapa kok keluar WC malah kita doa sama Allah minta ampun Pak? Kenapa Pak? Kita keluar dari WC, kenapa kita kok doanya minta ampun sama Allah? Emang habis ngapain di WC Pak? Apa? Karena nggak zikir, kita nggak zikir kepada Allah. Di dalam WC kan kita nggak zikir, ya. Maka dalam keterangan disebutkan salah satunya gitu. Kenapa kita ngucapinnya ghufranaka, minta ampun sama Allah? Karena ketika di WC kita nggak berzikir kepada Allah. Zikir dengan lisan kita tidak, ya. Makanya hati harus tetap ingat sama Allah walaupun lisannya tidak terucap.
Kemudian baru doanya alhamdulillahilladzi, kalau di kitab ini disebutkan adzaqani ladzatahu. Ya. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kepadaku rasa dari makanan, gitu. Jadi adzaqani ladzatahu tuh makanan itu kan ada rasanya Pak, enak ya. Makanya enaknya makanan itu hanya sampai mana Pak? Tenggorokan saja udah di mulut. Sisanya kalau udah kesini udah nggak enak ya. Apalagi habis makan sebelah empe-empe, apalagi Pak yang pedes-pedes itu kan. Wah udah nanti di perutnya itu nggak enak. Tapi kalau mati rasa juga nggak enak Pak. Kalau mati rasa nggak enak. Ada sebagian orang itu makan pedes nggak kerasa dia Pak. Ini mulutnya sudah mati rasa, tapi perutnya masih berasa ya. Nanti pas ngeluarinnya itu ya kerasa juga pedesnya. Nah itu ya. Maka di sini doanya apa? Segala puji hanya milik Allah, adzaqani ladzatahu, yang Allah telah memberikan kepada kita ini rasa dari nikmatnya makanan tersebut. Wa abqa fiyya quwwata. Maka kalau kita makan minum ya, yang bagus-bagusnya itu kan biasanya tersisa ya enggak? Tersisa sehingga menjadi kuat kita untuk ibadah. Wa dafa'ani adahu, dan telah menghilangkan dariku adahu penyakitnya ya. Penyakitnya itu dibuang. Maka bahaya kalau kita nih nggak keluar itu Pak ya, yang di dalam perut nggak keluar ini bahaya. Kayak Bapak kalau lihat ada orang Pakistan ya, orang India, orang Timur Tengah sana tuh Pak, dia makan daging itu kan sering ya, hari-hari itu makannya daging ya, baik kambing, sapi ya, onta ataupun yang lainnya ya. Itu kan Masya Allah. Kalau nggak dibantu Pak dengan yogurt itu ya, dengan yogurt, kalau kita di sini yogurt ya, kalau di Pakistan dibilangnya dahi ya, dahi itu ya susu ya, yogurt itulah dan itu yang difermentasi itu kan. Itu kalau di sana itu makan itu, orang sana makan nasi biryani, kebuli itu ya dicampur gitu ya enggak. Jadi si yogurt itu dicampur ke nasi, diaduk makan sambil makan daging ya. Jadi walaupun apapun yang dia makan, pencernaannya aman saja gitu. Kalau kita kan enggak, sama begitu-gituan kita anti, sehingga nyangkut dia di dalam Pak. Nah itulah yang bikin nanti darah tinggi lah, apa kolesterol apa sebagainya ini. Coba kalau kita setiap hari Pak ya, jangan lupa minum yogurt itu tuh, itu bagus sekali ya. Kalau mau yang alami ya beli pepaya. Pepaya itu setiap hari jangan lepas, supaya pencernaan kita itu lancar. Nah ini. Jadi doa ketika keluar dari WC, ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani, ataupun alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqiya fiyya quwwatahu wa dafa'anni adzahu. Maka insyaallah kalau kita jalankan ya rutinitas kita dalam keseharian kita ya, disertai dengan adab sunnah yang dicontohkan oleh Rasul, maka semuanya aktivitas kita selama 24 jam akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.